penerimaan ikrar wakaf tersebut. Melangkah ke jalan selanjutnya, yakni pengarahan yang akan disampaikan oleh Ketua Tarfidiyah UJN Kabupaten Malang pada Kiai Haji Muhammad Habib Khalidi. Waktu dan tempat Allah silakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sambutan ini, saya mohon pengurus Tarfidiyah dan ketua-ketua lembaga yang hadir saat ini untuk berdiri di depan bersama saya. Biar siksaan tidak juga kedua beliau. Termasuk Gigi monggo. Ibu Nawati suwin Nanggi Pak Roto apa wali? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala yang saya hormati Mustahsar Bidya Kabupaten Malang, Kiai Sugeng. Alhamdulillah beliau seperti yang disampaikan Kiai Sama selalu mendampingi MPC. Bukan cuma NU yang beliau dampingi, banyak organisasi yang beliau dampingi, termasuk LDII. Terakhir beliau juga menyampaikan ke saya mau jadi pimpinannya Bandengan Malang. Alhamdulillah beliau sudah berkenan. Yang saya hormati Yai Zulfan, Wakil Rais Sudya BJN Malang, Ustaz Samsul yang hadir saat ini, jajaran Tarfidiyah, ada Dr. Yusuf Al-Faranas, ada Ustaz Muhammad Daniel Boy SHK, ada ketua lembaga, pertama ketua NPM yang jenengan kenal semua. Sebenarnya tak usah berdiri, tapi kalau saya berdiri beliau tak berdiri kan kurang afdol. Bismillah, beliau ini ketua NPM lembaga Baksul Masakil Kabupaten Malang dan merangkap sebagai koordinator lembaga Bandengan Malang. Pembinanya Yesus Aman. Sebelahnya ada Pak Dr. Yusuf Al-Faranas, beliau juga dekan ekonomi di Universitas Al-Rahman Kebajian. Sebelahnya lagi ada Ustaz Muhammad Daniel Boy,
Beliau Kepala Kantor PJNU Kabupaten Malang khusus Sabtu dan Minggu. Senin sampai Kamis tidak ada kepala, karena memang tidak ada kepala. Sebelahnya lagi dari Ansor Masjid Muda. Ada juga Sulawesi, Ketua LPP NU Lembaga Pengembangan Pertanian Ulama, yang sampai sekarang kerjasama dengan perhutani tidak ada yang sulit. Tidak apa-apa, itu kepentingan usaha kita jangan. Sebelahnya lagi ada orang yang paling bobot saat ini karena paling gemuk, Ustaz Ridwanul SH. Beliau Ketua LPPNU Kabupaten Malang yang alhamdulillah wakaf di Kabupaten Malang ini terbesar seprovinsi, otomatis terbesar nasional. Tapi ada klaim beliau yang kurang pas. Saya tanyakan berapa asetnya NWB, katanya 8 triliun. Wakil mundur ini. Iya, karena lupa kuburan sama masjid sama. Sebelahnya lagi ada Ustaz Komar. Ini kan mungkin tidak kenal siapa sopo. Beliau ini ketua perawat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Malang. Mungkin satu-satunya yang ada FPBNU Forum Perawat Nahdlatul Ulama. Ini sama dengan Gus Safaat tadi yang mengatakan ada koordinator nanti. Ini sama Gus, perawat Nahdlatul Ulama tidak ada. Di ADN tidak ada, di Perpu tidak ada, di lembaga-lembaga itu juga tidak ada se-Indonesia, cuma di Kabupaten Malang. Kenapa kita adakan? Karena kita harus Nahdlatul Ulama dalam kesehatan, harus bangkit di dalam kesehatan. Yang sebelahnya lagi ini ada Ketua ini masih baru, masih grass, plastiknya belum dibuka. Sampai Ketua IPBNU juga hadir saat ini. Karena belum dilantik, dan dilantik berarti tidak bisa. Plastiknya sih masih grass. Alhamdulillah, setelah mendengarkan apa yang disampaikan Kiai Safaat tadi, saya tidak pernah menyaksikan karena ketua murid Safaat yang selalu mendapatkan pertolongan. Jadi di sini bersamaan. Kalau Yesus Rasulullah tadi bilang berhati-hati saat seorang pimpinan lepas tanggung jawab, Safaat mengatakan kita akan masuk surga Zumaro. Kita akan berkumpul bersama-sama. Kita yakin Nahdlatul Ulama, semua pengurus pimpinan kekayaan, pimpinan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah juga hadir saat ini. Ibu Hajah Sriana, Ketua PAJ Muslimat, juga Ketua Fatayah, Ketua PAJ Ansor juga hadir. Alhamdulillah semua. Kita yakin apa yang disampaikan Kiai Safaat, kita akan mendapatkan syafaat dari
karena syafaat itu pasti ada. Di dunia dan di akhirat, di dunia pasti ada, karena jelas ketua MBC Turen. Di akhirat kita tahu ada syafaat dulu, ada syafaat yang lain. Dengan kita bernadhah, insya Allah harapan kita untuk kita bersama-sama nanti masuk surga Allah ini lebih mungkin banget. Niat kita ke sana. Niat kita itu kepingin diakui sebagai santri-santri dari Muassis Nahdlatul Ulama. NU ini bisa. NU ini bisa. Kita distruktur ini kan cuma membantu biar NU ini teratur. Jenengan ini ikut Nahdlatul Ulama itu karena bersamaan, karena saya, atau karena Gus Yahya? Tidak. Kalau ikut NU karena bersamaan, masih mungkin karena jenengan orang Turen dan mendukung bersamaan. Tapi sama NU, jenengan NU Muslimat Fahaya karena saya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Karena jenengan itu loh, waktu konferensi NU tidak pilih saya. Artinya apa? Artinya jenengan itu sampai hadir itu kan karena siapa-siapa, karena kita ini Nahdlatul Ulama yang tertanam dalam pikiran kita, karena kita masih kita mau berkhidmat di Nahdlatul Ulama bukan karena pengurusnya, bukan karena siapa pengurus, tapi kewajiban kita selaku warga Nahdlatul Ulama, selaku orang di daerah, selaku pengurus pimpinan yang percaya oleh warga Nabi, jangan sekali-kali, ini pesan saya, jangan sekali-kali kita itu suzon terhadap pimpinan kita. Umpama begini, kenapa jenengan kok tidak pilih saya waktu di BCN? Oh, itu uang politik, jadi paling kalau lupa. Saya juga nggak nyadar, berarti perkiraan sama. Saya nggak nyadar. Itu kan perkiraan, itu cuma contoh saja. Sama dengan yang terjadi di BBN kan. Jangan pernah kita suzon kepada Kiai Miftahul Ahyar, kepada Kiai Yahya Khalil Saqaf. Beliau itu pengasuh pesantren. Beliau itu orang alim. Saya menyaksikan itu. Kedua orang itu begitu hebat. Tidak mungkin kalau tidak hebat, beliau itu kemudian jadi orang Islam, jadi ketua umum. Perlu kita pegang satu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan pernah kamu mencela seseorang. Ini tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas dan Imam Mujahid. Bisa dilihat di tafsir itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, itu tafsirnya wala tatuman ahadan bima laysa laka bihi. Jangan pernah kamu mencela seseorang yang kamu sebenarnya tidak tahu. Jenengan umpamanya sekarang ikut-ikutan mencela Islam. Saya nggak tahu masalahnya apa enggak. Sampai ikut-ikutan mencela Islam, mencela PBNU. Ini gara-gara tamak kafe yang masa ini. Sama sudah setuju. Jangan-jangan beliau niatnya itu tulus ikhlas karena memikirkan. Jadi salah kita selaku pengurus PC umpamanya, pengurus MWC,
pimpinan PAC, pimpinan ranting, kok kita mencela beliau-beliau? Enggak tepat. Karena berdasarkan semuanya itu asumsi, semuanya itu berdasarkan medsos. Medsos itu sekarang dibuat dalil. Kalau suatu media sosial sudah dibuat dalil, ya, yang merasuki pikiran kita, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Kita itu Nahdlatul Ulama, orang yang percaya terhadap Islam itu isinya syariat, tarekat. Sekarang ada di medsos itu kan yang zohir. Zohirnya begitu. Kalau itu benar, kalau itu memang masalah apa, kalau itu masalah Zionis, kalau masalahnya apa? Kadang-kadang kayak gitu. Islam atau Gus Yahya memutuskan sesuatu, alasannya itu mereka simpan, beliau rahasiakan, beliau mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Kita kan tidak tahu. Jadi hakikatnya yang terjadi kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, firman-Nya jelas, wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan pernah mencela. Orang biasa mencela itu biasanya sudah selesai. Ya para ranting sudah merasa sebagai EPC melebihi musafaat umpama. Musafaat juga merasa melebihi JZ Arifin selaku merasa di atasnya Rois Surya BJNU, atau kita dari PINU sudah merasa di atasnya PWNU sudah merasa di atasnya PWNU. Ini salah satu. Karena level PWNU yang dipikirkan nasional sangat makro, mulai jenengan yang dilantik dari perbatasan dari Aceh sampai Papua. Begitu luas level. Ada hal-hal yang beliau simpan dalam dirinya yang tidak bisa diungkapkan secara hakikat, yang tanpa Tuhan permukaan di sana. Kenapa Al-Quran itu kok melarang kita suzon itu? Kenapa ya begitu? Kita dianjurkan suzon. Gimana? Kita sepakat ini tidak akan mencaci maki Islam, tidak akan mencaci maki Ketua Umum PBNU. Sepakat? Kalau kita tidak sepakat, berarti dengan lulus di KPN atau di KPN. Karena apa? Karena slogan kita santri deret. Oh, sekian ini kan dicecah. Tidak benar. Kita itu tidak, karena kita kewajiban kita selaku ormas itu harus memiliki legalitas dari pemerintah, dari Menkumham, siapapun pimpinan kita, latar belakang apapun beliau, kita akan sam'an wa ta'atan. Sepakat? Satu. Kedua, langsung ke pembahasan masalah Tulen. Bukan saya mau mengadili kesamaan atau mengadili Tulen. Saya terima laporan tadi itu baik semuanya ya, tapi kan ada kata-kata tadi di belakang, kecuali yang tidak jalan. Itu katanya sama kata. Nah, dan saya itu tahu yang kurang jalan atau tidak jalan itu dengan kesempatan itu. Sing dereng melampah itu biasa LKL itu tak sakabupaten itu. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Ini kalau tak cerita, mungkin di Pak Komar pakai ngantuk di sini di kesehatan
kesehatan. NU dulu. Klinik-klinik yang ada di Kabupaten Malang, hampir semuanya, tidak semua, itu dikuasai bukan kita, bukan kita. Ini realita. Kita tidak boleh diam. Kita harus bangkit di sini. Klinik saja, klinik. Kondang lebih panjen yang ada itu adalah muslimah. Singosari punya muslimah. Terus pokoknya muslimah dong, bukan konsumsi dong. Kesehatan yang punya muslimah. Tapi kita selalu ini organisasi NU. Saya tidak mau kalah sama muslimah. Alhamdulillah saat ini ada 2 rumah sakit yang sudah afiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Satu rumah sakit Al-Madinah Nahdlatul Ulama di Kasumbon, di ujung barat. Kemudian ada klinik juga milik Al-Madinah di Ngantak. Itu juga milik MWC. Di Gondang ini lagi proses mengurus untuk klinik Pratama. Di Singosari, sesuai laporan yang masuk ke saya, kalau musliman itu kliniknya sudah utama, sudah rawat. Ini ada klinik Pratama sebenarnya. Ini mau menunjukkan MWC NU Singosari menunjukkan klinik Pratama. Kita sudah kerjasama dengan BPJS. Kita nyambung sama Dinas Kesehatan. Monggo. Artinya kita persilahkan. MWC NU ukuran yang luar biasa, yang potensinya sangat luar biasa, membuat klinik Pratama itu hal yang sangat kecil, karena kompaknya Duren menurut saya, kekompakan Duren itu, MWC Duren itu, kalau saya ranking ini sampai dari saya itu nomor 1 Kabupaten. Kompaknya luar biasa. Jangankan klinik, kalau jenang kompak kayak begini, bisa berdiri rumah sakit Nahdlatul Ulama. Amin. Di sebelah bersamaan itu ada Ustaz Samsul. MWC NU itu sudah memiliki misi yang dikelola Ketua Yayasan Ustaz Samsul Surya PJNU Kabupaten Malang. Kontribusi itu MWC itu sudah per bulan sudah hampir 10 juta. Sekarang mau yang belas karena dari pimpinan BPJS per orang itu seperti punya 5.000 anggota BPJS di klinik itu sudah 50. Tinggal kita bagi untuk operasional berapa, untuk MWC. Insya Allah kalau pilihan, insya Allah kalau kita, karena ini leading sektornya BPJS itu adalah Pak Dokter sudah rapat. Kita itu ada punya 17 titik Pratama yang memungkinkan kita itu membuat klinik Pratama. Saya dan Pak Bupati, saya sudah ngomong sama Pak Bupati, RSI benar itu juga kita afiliasikan kepada Nahdlatul. Jadi jangan ngomong NU
Tengku Kabupaten Malang ada rumah sakit Nahdlatul Ulama, gubernur RSI sudah afiliasi kepada Nahdlatul. Siapa ketuanya? Saya ketuanya. Otomatis kayaknya ya afiliasi. Karena obat-obat itu sekarang sudah ambil dari Nahdlatul Ulama, obat itu sudah lebih murah. Karena dikoordinir oleh LKNU, BPNU membentuk satu PT namanya BCL. BCL bukan BCL Kemajuan Persatuan. Fatayat Sudan kalau ini BCL distribusi obat. Jadi rumah sakit Al-Madinah, rumah sakit Gondang Legi yang afiliasi itu namanya BCL. Itu lebih murah 30 sampai 40%. Itulah bentuknya afiliasi. Jadi kita harapkan nanti Turen ini betul-betul milik institusi. Kalau perlu bukan afiliasi, milik institusi, biar ini manfaatnya juga kepada MWC, biar yang MWC Turen yang luar biasa ini menjadi sangat luar biasa. Amin. Siapa kita? Siapa kita? Terakhir saya akan ambil kesempatan lain baru kepada Pak Komar selaku FBI untuk mendorong, memotivasi kita dari Nahdlatul Ulama ini, memobilisasi kita mendirikan diri dan manfaatkan masyarakat. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Zainul Arifin, Rais JNU. Yang saya hormati Kiai Haji Khairul Hafid Farhani MHI, Khatib JNU. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Khalil, Ketua PJNU. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu ulama yang menjadi kebanggaan saya, panutan saya. Kenapa demikian? Karena kami melihat beliau adalah ulama besar yang sangat modern. Kenapa saya katakan demikian? Modern itu artinya beliau selalu berpikiran untuk maju. Bagaimana NU ini ke depan bisa semakin baik. M-nya, O-nya objektif. Beliau justru mengatakan kalau LKNU sampai hari ini progresnya masih jauh seperti yang diharapkan. Demikiannya ini objektif sekali. Jadi itu harus kita akui, itu harus menjadi sebuah penilaian bagaimana kita bisa ke depan untuk lebih baik. N-nya responsif. Begitu dinilai, dievaluasi, kemajuannya kurang, langsung dorong untuk terus bisa cepat bergerak lebih cepat. NODERN, E-nya edukatif, sudah pasti kalau beliau sekolah ulama besar akan selalu memberikan pendidikan, pembinaan kepada santrinya untuk menjadi sosok intelektual yang N-nya normatif. Dia selalu cerita ketika melaksanakan sebuah kegiatan ini tidak pernah lepas dari namanya hati. Dari situ kami tersentuh. Kok ada ulama yang berpikiran seperti ini, sehingga ketika kami ditolak untuk bisa bersama-sama bergabung dengan senang hati, kami menerima tawaran tersebut dan untuk bersama-sama
bisa bergabung. Kalau tidak kita setelah, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan ini adalah saat yang tepat ketika BBM dikencang berwarna seperti itu, kita masih tetap terus eksis untuk bisa bersama-sama menjadikan NU lebih besar dan lebih baik. Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh saudara saya tadi, NU lebih besar daripada BBM. Kita tetap tersebut masalah dengan pasti akan bisa terlewati. Terima kasih Pak Yai yang sudah luar biasa terus mensupport kami, terus memberikan kekuatan kami untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Yang saya hormati Haji Muhammad Akib MAG, Sekretaris PCNU. Yang saya hormati Muhammad Hasan Soliheza, Pejabat PCNU. Yang saya hormati Haji Zulfan Sahansyah, Wakil Ketua PCNU atau Wakil. Yang saya hormati Dr. Umar, alhamdulillah beliau ini bisa hadir. Yang saya hormati Dr. Agus Haji Nur Muhammad MSI, Wakil Ketua PCNU Kobil. Yang saya hormati Dr. Yusuf Azwar Anas SDN, Wakil Sekretaris PCNU atau diperbantukan. Yang saya hormati sahabat saya Haji Muhammad Badrul Boy Sertanentu, Wakil Sekretaris PCNU Bantukan. Yang saya hormati Imam Masudi, Ketua Aziz PCNU. Yang saya hormati Agus Muhammad Fadli, Ketua LP PCNU. Yang saya hormati Haji Abdul Rahman Fauzi SE, Ketua LPP PCNU. Yang saya hormati Dr. Haji Taufik Rahman Akes, beliau adalah Ketua LKNU yang asli. Karena hari ini bersama ada kegiatan di Kasbon, sehingga saya mendapatkan mandat mewakili beliau di sini. Jadi saya perwakilan dari Forum Perawat Nahdlatul Ulama. Ini adalah salah satu organisasi profesi di bidang kesehatan yang ada di NU. Alhamdulillah sekali karena saya masih ingat betul Pak Yai saya, Pak Ketua PCNU ini melantik PCNU momennya pas persis pada tanggal 10 November 2024 di Pedopaku. Tepuk tangan bagi beliau. Tanpa dari beliau mungkin perawat yang PCNU akan tertidur. Induknya siapa, mau ikut siapa, itu tidak pernah ketemu jalannya. Kita diperlakukan dengan baik, kita dijalani bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang saya tahu. Bapak Ibu, mohon izin sekali lagi, kami mewakili dari Ketua LKNU. Tugas kami hari ini adalah memberikan sedikit keterangan terkait dengan visi-misi dari LKNU, di mana visi itu adalah capaian yang harus kita lakukan, misinya itu acara seperti apa. Itu nanti yang perlu saya sampaikan ini dengan semua. Visinya adalah sama dengan visi Malang Makmur, yaitu melalui kesadaran rakyat, SDM unggul, kehidupan demokratis, agamis, inovasi pelayanan publik, kemandirian desa, dan lembaga bagian. Misi LKNU ini terfokus pada masalah kesehatan dan sosial. Hari ini alhamdulillah setiap kali ada kegiatan selalu tampil teman-teman dari LKNU memberikan pelayanan kesehatan gratis. Di situ dengan bisa dilakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Mau pemeriksaan tekanan darah sudah bisa dilaksanakan. Ini yang dimaksudkan kemandirian. Jadi kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, kita sudah kita bingung kemana kita harus memberikan mencari pelayanan yang baik untuk keluarga kita. Ada misinya adalah ada lima. Yang pertama adalah mewujudkan pelayanan kesehatan dan sosial yang merata. Jadi tidak ada bedanya antara yang di kota, antara yang di desa, ataupun antara yang di perdukuhan. Kalau ini betul-betul berjalan, kita sudah punya sistem kesehatan yang bagus, yang menyeluruh, yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Utamanya adalah keluarga besar, anggota Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah membangun sumber daya manusia kesehatan secara profesional yang andal, dokter banyak, perawat banyak di sana, bidan banyak di sana. Beliau pertama
keanggotaan Nahdlatul Ulama itu punya. Tapi ketika bergerak dalam sebuah gembok, kita kesal itu sultan karena kita punya rumah. Tugas LK itu saat ini adalah menghimpun dari beberapa profesi menjadi satu gembok yang namanya LK NU. Yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian dari profesionalisme terkait dalam bidang kesehatan sosial dan kemanusiaan. Kemandirian tadi sudah disebutkan mandiri, ya, kita bisa secara berdaulat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Yang keempat adalah mendukung pembangunan manusia sesungguhnya melalui pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berbasis nilai keadilan. Dan yang kelima, misinya adalah menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Kalau kita sudah punya ini, kita tambah di situ. Kalau kita bekerja sama dengan BPJS, kalau kita sudah bisa bekerja sama dengan BPJS, insya Allah semua kesulitan terkait dengan pendanaan akan bisa teratasi. Karena dengan itu BPJS mau operasi, mau sakit berat, kita sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Dasar program adalah menunjang program pemerintah Kabupaten Malang, yaitu Malang Makmur. Dan yang kedua, menghadapi era serba baru dengan meningkatkan kemandirian. Hari ini disampaikan sore, Pak Yai sudah memberikan fatwanya terkait dengan kemandirian. Kita pastikan kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Ya, yang akan disampaikan selanjutnya, maaf, kami akhiri topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Komar dan Ketua BNI. Juga sebenarnya beliau ini adalah Ketua Perawat FPDI PPNI, Ketua Perawat Kabupaten Malang, yang sudah kita masukkan sekarang menjadi Ketua Perawat. Kemudian selanjutnya untuk kesehatan, biar nanti tetapi sendiri, tetapi sering ke Anjen pada saat ini kalau mau konsultasi masalah kesehatan, seperti yang saya sampaikan, kita sudah bekerja sama dengan BPJS di bukan kabupaten saja, tapi BPJS kantor utama meliputi Malang Raya. Bahkan ini RSI Dino ini dimasukkan ke kita, walaupun tempatnya di kota. Jadi ada 3 rumah sakit, Al-Madinah, RSI Dino, kemudian ada RSI Ekonomi yang sudah ada di kita. Moga-moga ini semuanya lancar. Orang hebat itu banyak tanya, banyak bekerja. Kalau saya tawarkan, karena biasanya dalam berubah ini Anda tanya jawab. Tapi kalau kalian ini kan seperti yang hebat, saya pikir sudah ada pertanyaan. Hanya semuanya sudah jalan, nanti masuknya luar biasa. Rois Suriang, Watan Fibian, dan pengurus-pengurus lantai, pimpinan Fatayat Muslimat Ansor Ranti sekecamatan Duren, ini kompaknya luar biasa. Jadi kayaknya ada pertanyaan ini. Kalau masih ada pertanyaan, ini kurang hebat. Jadi itu saya ada pertanyaan, kita selesaikan saja ini. Jadi saya mohon maaf, terima kasih sekali. Semoga kita ke depan bisa mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.